Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Canates. Saya ucapkan selamat bagi yang telah lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan pengadministrasi perkantoran, nah di sini pada video kali ini kita akan memberikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus untuk tahap P3K tahap pertama ya. Dan selanjutnya bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Oke, dan kita mulai dari yang pertama, yakni terkait informasi pelaksanaan tes P3K. Untuk pelaksanaan tes P3K sendiri itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Jadi di sini ada waktu untuk teman-teman mempelajari materi yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman untuk peringkat pertama dan pastinya lulus untuk tes P3K-nya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman pasti sudah familiar atau pasti sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes, yakni ada tes kompetensi teknis, yang kedua ada manajerial, ada sosiokultural, dan wawancara. Nah, bagi teman-teman silahkan ikuti tesnya dulu untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Linknya ada di deskripsi. Apakah kemampuan teman-teman terkait mengerjakan tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara mendapatkan poin paling tinggi atau paling rendah? Nah, silahkan cek ikuti tesnya di link di bawah. Ya, dan jika teman-teman untuk tes mensoswa masih kurang dari harapan atau masih kurang bagus poinnya, nah di sini teman-teman kita akan berikan materi bagaimana cara menjawab soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan juga kompetensi teknis teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke materi terkait manajerial. Jadi manajerial sendiri yang sudah diinfokan oleh Kepmenpan RB, ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai atau materi yang harus teman-teman kuasai, karena basis untuk soal-soal manajerial adalah dari 8 kompetensi ini. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi ada 8 materi yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya teman-teman harus tahu definisinya dulu, karena nanti ini akan dibuatkan soal. Nanti teman-teman untuk pilihan jawabannya harus sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB agar poinnya menjadi maksimal. Salah satunya kita akan jelaskan terkait kompetensi manajerial, yakni kompetensi integritas ya. Dan di sini teman-teman harus tahu dulu definisi dari integritas. Jadi definisi integritas itu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, kemudian bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, di sini teman-teman harus hafal dulu terkait definisinya. Jika teman-teman sudah mengetahui, nanti jika soal mengacu pada definisi ini, maka teman-teman harus menjawab soal terkait integritas sesuai dengan indikator perilaku yang sudah di-share oleh Kepmenpan RB. Di antaranya bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, cari pilihan jawaban yang seperti ini. Kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Jadi teman-teman cari pilihan jawaban yang mengacu pada indikator perilaku-perilaku yang ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus dipahami terkait indikator perilakunya agar apa? Agar poinnya tinggi di setiap teman-teman menjawab. Kemudian untuk lengkapnya terkait kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara serta indikator-indikatornya, saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkan materi ini atau modul ini. Oke, kita lanjut masuk ke kompetensi teknis. Untuk kompetensi teknis sendiri, itu sudah di-share oleh Kemenpan RB.
di surat nomor B5767-MSM0100/2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini surat yang terbaru ya, yang kita susun, yakni ini isinya ya, yang harus teman-teman kuasai terkait posisi pengadministrasi perkantoran. Di antaranya teman-teman harus mengetahui atau materi terkait memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Kemudian yang kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Yang keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Ini adalah materi-materi yang kita sudah susunkan berdasarkan kisi-kisi yang terbaru. Supaya apa? Supaya mempermudah teman-teman untuk belajar, karena yang mengikuti P3K itu kebanyakan sudah bekerja, kemudian tidak ada waktu untuk belajar, untuk mencari referensi ya. Nah, kita sudah buatkan nih rangkuman buat teman-teman untuk mempermudah ya buat teman-teman belajar. Selanjutnya, selain dari kisi-kisi dari Kemenpan RB, kita juga mengambil referensi dari FR teman-teman kita yang telah lulus di tahap yang pertama. Jadi dari dua referensi ini kita rangkumkan materi buat teman-teman terkait semua yang ada topik dari kisi-kisi dari Kemenpan RB. Nah, di sini silahkan di-pause dan dibaca teman-teman. Oke, untuk lengkapnya, ini hanya preview saja. Jika teman-teman tertarik, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya. Selanjutnya teman-teman, selain tes sesuai dengan kisi-kisi ini, ternyata ada tes lain ya yang masuk ke dalam tes kompetensi, yakni tes TIU teman-teman. Jadi ada TIU-nya, di antaranya ada soal cerita, matematika yang harus teman-teman pelajari, ada juga analogi verbal. Jadi sekitar yang saya dapat info itu di 6 sampai 20 soal untuk tes kompetensi teknis. Jadi masuknya ke kompetensi teknis, teman-teman. Nah, untuk lengkapnya juga jika teman-teman tertarik materi TIU ini yang lengkap, saya infokan di akhir video. Nah, kemudian dari materi ini kita buatkan soal-soal, dan khusus di video ini kita buat ala-ala CAT, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan soal, kemudian ada batasan waktu, setelah habis waktu akan muncul pembahasan. Dan informasi untuk soal dan jawaban serta pembahasan tidak akan dibacakan. Jadi coba teman-teman pelajari sendiri ya. Jika waktunya terlalu cepat, teman-teman bisa di pause dulu. Jika terlalu lambat, bisa dipercepat. Oke, mari kita mulai. Kalau sudah siap, kita simulasi dari soal yang pertama. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah preview dari soal-soal yang telah kami susun dan materi-materi yang telah kami susun. Jika teman-teman tertarik terkait modul dan latihan soal ini dan apa saja yang akan teman-teman dapat, diantaranya materi terkait TIU, ya, kemudian materi manajerial sosiokultural dan wawancara, kemudian materi pengadministrasi perkantoran dan juga latihan-latihan soal yang masing-masing berisi 80 sampai 90 soal per paket latihan. Dan jika teman-teman tertarik terkait modul yang telah kami susun dan juga latihan soal, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696117841 atau email kami ke edukapersona@gmail.com atau langsung ke link WhatsApp yang ada di deskripsi. Untuk harganya juga sangat terjangkau, itu ada di deskripsi untuk nominal harganya. Untuk keseluruhan semua file-file modul yang telah kami susunkan buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman ada gambaran dan juga semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2 ini. Dan kita akhiri video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.